Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erdila Aufa Khairunisa dengan NIM 111200154 dari kelas 5D. Di sini saya akan menganalisa mengenai penggunaan senjata nuklir dalam berperang, guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Hukum Humaniter Internasional. Seperti yang kita ketahui, dampak dari serangan bom nuklir sangat luar biasa bagi kehidupan. Penggunaan senjata nuklir saat berperang sangat tidak dianjurkan, bahkan dilarang. Hal ini dikarenakan dapat merusak tata kelola kehidupan. Panas yang dihasilkan dari cahaya nuklir tersebut dapat terasa hingga 16 km dari pusat titik ledakan. Yang artinya, sekitar 500 km persegi ledakan tersebut terbakar, termasuk kayu, kain, plastik, rambut, hingga kulit. Dan ketika ada orang dalam jarak 16 km dari pusat titik ledakan, mereka akan mudah terbakar dengan cepat. Dan ketika ada orang yang melihat cahaya ledakan tersebut, namun berada di luar titik 16 km dari pusat titik ledakan, mereka akan mengalami kebutaan dalam waktu beberapa jam. Ada ratusan hingga jutaan orang yang mengalami luka yang cukup serius, dan tidak sedikit dari mereka yang akhirnya meninggal dunia. Korban dari ledakan bom nuklir tersebut harus menerima kenyataan secara mental bahwa mereka akan dijauhi dan tidak boleh keluar dari kota. Sebab, radiasi yang diakibatkan ledakan tersebut akan menular kepada orang lain jika mereka berdekatan. Tidak hanya itu, infrastruktur, fasilitas umum, dan lingkungan pun hancur total akibat adanya ledakan bom nuklir tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya dampak yang luar biasa ditimbulkan dengan penggunaan senjata dalam berperang, maka diatur perjanjian mengenai pelarangan penggunaan senjata nuklir dalam berperang. Hukum Humaniter Internasional mengatur mengenai metode atau alat yang tidak boleh digunakan adalah senjata yang menyebabkan luka berlebihan dan juga penderitaan yang tidak perlu. Senjata ini disebut dengan senjata pemusnah massal, contohnya yaitu senjata nuklir. Penggunaan senjata pemusnah massal ini dalam perang adalah sebuah pelanggaran hak dan juga kebiasaan dalam perang yang kemudian disebut dengan kejahatan dalam perang. Penggunaan senjata pemusnah massal bertentangan dengan dua prinsip hukum humaniter internasional. Yang pertama yaitu prinsip kemanusiaan, karena menyebabkan luka berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu. Dampak yang ditimbulkannya juga tidak manusiawi. Yang kedua yaitu prinsip pembedaan. Dampak yang ditimbulkan sangat meluas sehingga tidak mampu membedakan mana objek militer dan objek sipil yang seharusnya dapat dilindungi. Dari analisa di atas dapat saya simpulkan, penegakan hukum humaniter internasional dalam penggunaan senjata pemusnah massal harus ditegakkan dengan baik, karena salah satu tujuan hukum humaniter internasional adalah untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia. Sekian analisa dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.